bagaimana dengan peminat nih Pak? Khususnya untuk adik-adik pelajar yang ada di Kabupaten Fakfak. Apakah euforia itu masih adakah atau hanya sebatas mendaftar lalu habis itu hilang? Bagaimana mengatasi ketegangan saat Mhm. mengikuti seleksi? Seleksi. Ini yang kami berikan, tidak terlalu mengikuti perkembangan ini. Namun kita sebagai generasi, Ya. sebagai anak-anak ini harus menyadari itu dan mau untuk merubah itu. Tong Podcast. Hai, kembali lagi bersama kami di Tong Podcast. Mari Tong Cerita. Senang sekali ya di edisi hari ini saya Yuli kembali lagi ya temani pendengar dan Anda di mana saja berada. Saat ini saya sudah tidak sendiri, sudah ada salah satu narasumber yang sudah hadir. Selamat bergabung, Pak. Terima Iya. kasih. Beliau adalah Kepala Bidang Satuan Pendidikan SMP, SMA, dan SMK Dispora Kabupaten Fakfak, Ya. Bapak Mansur Ali SPD MSI. Iya, benar sekali. Baik, Bapak apa kabar? Alhamdulillah, puji syukur, sehat. Sehat ya. Ya. Oke, Pak, sebelum kita tanya-tanya terkait dengan pembahasan kita saat ini, apa dulu nih kesibukan Bapak nih selain kalau tadi sudah jelas nih sebagai Kepala Bidang Satuan Pendidikan ya yang ada di Kabupaten Fakfak, selain itu kesibukan Bapak apa lagi nih? Baik, sehari-harinya ya saya Mhm, bertugas di kantor mhm, sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP, SMA, SMK mhm. di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga. Di sana ada teman-teman kepala seksi, kemudian selain itu saya juga aktif di organisasi kemasyarakatan Oke. yang ada di Kabupaten Fakfak. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lain yang Mhm, dalam rangka untuk membangun pendidikan, berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang ada oke. di Fakfak maupun yang ada di luar Fakfak atau di luar Papua. Ini Oke, demi untuk adik-adik kita semua yang masa baik, depan lebih ini bagus. kalau ditanya soal kesibukan jangan ditanya lagi nih, Wah, sudah pasti banyak ya. ya kita Apa syukuri, kita syukuri. Apalagi ini menyangkut sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Fakfak. Baik, Pak Mansur, langsung saja ya kita masuk ke percakapan kita terkait dengan apa tujuan pelaksanaan dari UTBK dan SNPBN tahun 2025 ini. Baik, pelaksanaan UTBK Seleksi Nasional Ya. berbasis tes ini Mhm, dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada mhm, semua warga negara ya, khususnya anak-anak kita yang berada di kelas 2 SMA, kelas 12 ya, SMA, SMK dan MA di Kabupaten Fakfak untuk berpartisipasi untuk menuju masa depan yang lebih bagus dalam mhm, rangka peningkatan kualitas sumber kualitas. daya manusia di Kabupaten Fakfak khususnya. Karena tidak ada jalan lain Ya, untuk mengangkat harkat, martabat, nama ya, baik, nama besar orang tua kita itu mhm, hanya cuma satu saja. ya, Jalannya itu adalah jalan pendidikan. jalan pendidikan. Pendidikan ini akan mengangkat wajah kita, Iya, mengangkat wajah orang tua kita, iya, mengangkat masa depan kita iya, untuk apa namanya kebaikan kita dan iya. kebaikan banyak orang. Dan yang pasti dengan pendidikan ini kita bisa merubah dunia, Ya, merubah hidup kita ya, ya yang tadinya ya mungkin jadi seseorang yang mungkin tidak dianggap di masyarakat. betul, Namun lewat pendidikan ini ya mari betul, sama-sama kita mengambil kesempatan ini jangan pernah disia-siakan. Begitu betul, ya Pak betul. Mansur ya. Iya, Nah, kalau tadi Pak Mansur sudah sedikit membahas terkait dengan tujuan pelaksanaan ini nih Pak. Khususnya yang ada di Kabupaten Fakfak kalau kita membahas ini, bagaimana dengan peminat nih Pak? Khususnya untuk adik-adik pelajar yang ada di Kabupaten Fakfak. Apakah euforia itu masih adakah atau hanya sebatas mendaftar lalu habis itu hilang? iya. Jadi sebelum kita masuk ke UTBK SBMPTN Iya. ini, kami juga melaksanakan satu program dan nanti itu akan kita laksanakan di Mhm, bulan ini, mhm. yaitu memberikan pengetahuan yang kita namakan Bina Akademika. Oke. Karena adik-adik kita itu di SMA, Mhm. mereka sudah bersemangat untuk mau kuliah, melanjutkan pendidikan di Iya. perguruan tinggi, program studi yang Mhm. dipilih. Ini terkadang apa ya, yang membuat mereka agak sedikit eh, harus berjuang keras itu terutama di bidang psikotes. Psikotes, Sehingga, benar. pembekalan itu kami Iya. berikan untuk mulai dari Februari sampai dengan April. Mhm. Itu kita berikan, apa namanya, keterampilan Iya, bagaimana untuk mengatur, iya. apa ya, tensi Tens ketika menghadapi soal yang begitu iya, iya. berat ini. Terkadang, karena faktor psikotes, Mhm, psikologi, itu mhm. adik-adik kita gagal. Gagal Sehingga ya. ini menjadi satu harapan baru Mhm. bahwa kita memberikan
keterampilan, pengetahuan terkait dengan psikotes, sehingga adik-adik kita ini bisa saja masuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Iya. Misalnya saja memasuki sekolah-sekolah kedinasan atau langsung berdinas TNI, Iya. Polri. Ini kan diseleksi akademiknya oke, kesehatannya oke, Iya. psikotesnya jatuh. Oleh Iya. karena itu kita berikan, karena selama ini mereka belum mendapatkan keterampilan pengetahuan Iya. terkait dengan psikotes. Nah, ini kita berikan, dan luar biasa Mm-mm. teman-teman guru di SMA itu luar Iya. biasa. Mereka proaktif, Mm-mm. autodidak, mereka melihat di YouTube Iya. bagaimana belajar psikotes yang bagus. Iya, berarti kita tahu bahwa anak-anak sekarang juga mereka jauh lebih pintar ya Ya, dari kita, dari khususnya yang kita. teknologi nih Pak. Betul. Nah, kalau kita bicara tadi soal bagaimana psikis mereka, ya mental ini kan harus disiapkan, bukan Betul. hanya kita belajar tentang pengetahuan umum saja, Betul. tetapi bagaimana nih menghadapi. Nah, kalau kita bicara tes ataupun seleksi-seleksi ini kan otomatis kita akan ada dalam satu ruangan yang apa ya, boleh dikatakan cukup tegang gitu. Betul. Nah, ini bagaimana nih Pak Mansur, sejauh ini Pak Mansur lihat, nah bagaimana, mungkin sudah punya pengalaman ya, sudah Betul. beberapa tahun terakhir ini Ya. sudah dilaksanakan. Nah, ini apakah ada anak-anak kita nih, kalau tadi Pak Mansur singgung tentang psikolog mereka. Ya. Nah, ini bagaimana nih? Apakah ada yang mengalami seperti itu kah, atau semua fine-fine saja, baik-baik saja begitu? Betul. Ya, namanya tes ya. Iya. Yang namanya tes seleksi itu pasti ada. Mm-mm. Ketegangan itu pasti Iya. ada. Bagaimana mengatasi ketegangan saat Mm-mm. mengikuti seleksi? Seleksi. Ini yang kami berikan. Iya. Trik-trik keterampilan mengatasi Nervous ketegangan, tadi ya, nervous tadi, sehingga ketika mereka menentukan pilihan jawaban itu tidak lagi keliru. Dan itu ada di ya? adik-adik kita ada. Namun kita sudah menyampaikan bahwa adik-adik yang namanya seleksi pasti. Iya. Ketegangan, rasa was-was Mm-mm. terhadap pilihan jawaban yang diberikan pasti ada. Namun kami berharap bahwa semakin tinggi jenis tesnya, semakin tenang kita menghadapi seleksi Iya. itu. Itu yang paling penting. Berarti kita sudah harus siapkan mental kita nih untuk nanti kalau ke depan tesnya. Berarti kan sudah ada bayangan Sudah nih. Pasti bayangan. ada yang sudah bayangan. kasih bocoran-bocoran besok Ya. itu seperti ini, Seperti ini. gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara soal itu, nah bagaimana Dinas Pendidikan ya, Pak Mansur sebagai kepala bidang nih, sudah sejauh mana sosialisasi terkait dengan seleksi masuk ini Pak, khususnya di SMA yang ada di Kabupaten Fakfak? Ini kita menyadari bahwa perkembangan informasi ini sudah cepat. Mm-mm. Namun kita juga harus mampu mengambil langkah-langkah bijak untuk mengumpulkan Iya. semua komponen ini, perwakilan-perwakilan dari siswa, kemudian dari guru, kemudian dari pimpinan sekolah. Kita panggil, kemudian kita sosialisasi. Iya. Kita bangun hubungan baik dengan lembaga pendidikan tinggi. Iya. Ya, di Kabupaten Fakfak ini ada satu perguruan tinggi negeri, yaitu Politeknik Negeri Fakfak, yang bagus sekali. Bagus. Dari sarana prasarananya bagus, kemudian dari sumber daya manusianya juga bagus. Nah, adik-adik kita ini tinggal kita arahkan saja. Kita arahkan mereka untuk harus mempersiapkan diri untuk bisa menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya demi untuk masa depannya. Depannya lebih baik. Ini yang kita generasi saat ini diperhadapkan dengan bonus demografi, kemudian juga kita dihadapkan dengan Indonesia Emas. Ini menjadi tanggung jawab, bukan beban, tapi tanggung jawab. Bagaimana kita mengatasi ini? Mulai dari sekarang kita menyiapkan kualitas sumber daya manusia, mempersiapkan kualitas sumber daya manusia itu dengan berbagai macam langkah-langkah. Ya, kalau untuk seleksi saat ini yang kita harapkan itu adik-adik tetap tenang, mempersiapkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, mempersiapkan semua hal-hal yang mau nanti digunakan saat mengikuti seleksi nasional. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini sosialisasi ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik demi masa depan yang lebih baik lagi. Nah, ini sejauh ini Pak Mansur, kalau Pak Mansur melihat yang ada di Kabupaten Fakfak, bagaimana dukungan orang tua? Karena jangan sampai ketika anak-anak ini sudah mengikuti seleksi, namun itu tadi ya mungkin secara diam-diam dia ikut seleksi tanpa sepengetahuan orang tua. Nah, ini bagaimana nih Pak? Jadi ya memang kita juga menyadari bahwa
orang tua kita dengan berbagai macam latar belakang sosial, ekonomi, budaya. Ya kadang tidak terlalu mengikuti perkembangan ini. Namun kita sebagai generasi, sebagai anak-anak ini harus menyadari itu dan mau untuk merubah itu. Mau untuk merubah itu, jadi saya yakin orang tua itu pasti mendukung. Pasti mendukung anaknya untuk masa depannya lebih bagus. Saya pikir semua orang tua pasti setiap pagi, siang, malam, sore itu pasti berdoa yang terbaik untuk anak-anaknya. Gitu. Baik, itu istilahnya mau kasih surprise juga buat orang tua nih. Ya. Jangan sampai sudah kasih tahu tiba-tiba tidak lolos ya. Mending dia kecewa sendiri daripada rame-rame nih kecewanya. Oke, tapi paling tidak dukungan doa dari orang tua. Kita terus terang sama sekali. Orang tua, dukungan doa dari orang tua dan orang-orang yang ada di sekeliling kita ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Support system kita gitu ya. System kita. Oke, baik Pak Mansur. Apa nih harapan Pak Mansur dengan tes yang akan dilangsungkan di Kabupaten Fakfak? Harapan kami dari Dinas Pendidikan pemerintah daerah, semua adik-adik kita yang ada di kelas 12, dukungan dari guru, dukungan dari Politeknik Negeri sebagai tempat pelaksanaan UTBK ini kami sangat mengharapkan. Mudah-mudahan dengan semua kesiapan yang sudah kita laksanakan mulai dari awal Januari sampai dengan pada hari H pelaksanaan UTBK SNPMB tahun 2025 ini bisa berjalan dengan baik dan semoga kita mendapatkan hasil yang baik. Tentunya kita terus berupaya, kemudian berdoa, dan kemudian mengambil langkah-langkah strategi terutama menghadapi seleksi di dalam ruangan UTBK itu sendiri. Baik Pak Mansur, terima kasih ya. Masih ingin bertanya lagi namun kita terbatas ya. Dan baik pendengar dan pemirsa di mana saja berada, itu tadi perbincangan kita dalam Tong Podcast kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa, bye-bye.